Hai, balik lagi bareng Mr. Ling, pria dari masa depan. Kembali lagi di seri Ngusil, ngupdate skill, dan tentunya skill yang akan kita update kali ini adalah skill iMacross. Di video kali ini kita akan ngebahas mode event di iMacross. Sebenarnya apa sih mode event ini? Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, tapi saya akan menjelaskan cara kerja kedua mode itu. Untuk pertama, mode biasa atau kita sebut aja mode input standar ya. Mode input standar ini adalah otomasi yang dikirim oleh iMacross melalui manipulasi JavaScript yang berada di engine browser kita. Jadi, ya aktivitas yang kita kirim di sebuah website itu direkam melalui iMacross dan dikeluarkan melalui JavaScript engine di dalam browser. Sedangkan untuk mode event ini, iMacross akan merekam aktivitas keyboard dan mouse kita, lalu akan secara langsung dikirim ke web browser. Jadi tidak melalui perantara JavaScript yang ada di browser kita. Ada kelebihan dan kekurangan dari kedua mode tersebut. Untuk kelebihan dari mode standar, itu lebih cepat, tidak mengganggu aktivitas di browser, di luar browser maksud saya, dan error yang ditimbulkan cenderung lebih sedikit. Tapi kekurangannya, mode ini tidak bisa digunakan untuk otomisasi website modern atau website yang menggunakan antibot. Berbeda dengan mode event. Kalau mode event, kelebihannya bisa digunakan di segala jenis website, baik website modern ataupun yang mainstream. Hanya saja tingkat kecepatannya lebih lambat dibanding mode standar dan memakan resource RAM yang lebih besar. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke monitor. Di sini saya sudah menyiapkan dua website. Ini website input tipe sandbox, itu untuk contoh website yang mainstream. Dan satu lagi website JS Fidel, ini adalah contoh website menggunakan engine yang modern. Kita langsung aja, kita ambil contoh di sini apa, ngetik tag di sini. Kita record, kita ini no dulu. Nah, kita record misalkan kita ketik pria masa depan. Kita stop, kita lihat di hasil rekamannya. Nah, kontennya langsung ada di sini ya, pria masa depan. Kalau misalkan kita mau ganti kan tinggal ganti aja di sini, misalkan YouTube. Kita save, kita play. Nah, inputnya langsung masuk ke website ini. Nah, sedangkan di website JS Fidel ini, coba kita rekam ya, kita no aja, kita masukin, ketik teks misalkan, langsung aja kita stop. Nah, kita lihat scriptnya. Ini kita hapus dulu supaya tidak mengganggu. Nah, sekarang kita ganti di sini. Ini kan konten ya. Kita masukin di sini. Oh, pakai inilah. Pria masa depan. Kita save and close. Coba kita play. Nah, tidak ada terjadi apapun ya. Ini karena memang kita menggunakan mode standar di website yang modern. Jadi kita harus pakai mode event. Untuk cara merecord mode event, kalian harus pindahkan dulu settingan record di iMacross ke mode event. Caranya klik setting, masuk di general, masuk di recording preference. Kita masuk. Nah, di sini ada beberapa mode ya. Ini yang mode pertama kita sebut aja mode standar ya. Dan di sini experimental event recording. Nah, ini yang akan kita pakai. Kalau misalkan kita pakai konvensional mode, ini sebenarnya cara recordnya sama dengan mode standar, hanya saja ini lebih kompleks ya dalam scriptingnya. Nah, kita pakai yang experimental recording mode. Kita klik, lalu OK, apply. Nah, sekarang kita coba record ulang ya. Record, ini no dulu ya.
Kita masukin di sini contoh klik, misalkan pria masa depan. Kita stop, kita lihat scriptnya. Nah, berbeda kan script standar dengan script event. Nah, kalau untuk mode event ini ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tipe, ini selector, dan tipe inputnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke website dokumentasi di iMacros-nya. Kita lihat wikinya. Nah, untuk sintaknya ini seperti ini. Event itu keyword. Nah, ini tipe. Untuk tipe kita bisa lihat di sini parameternya. Ini ada mouse down, mouse move, mouse up, klik, double klik, key down, key up, key press. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita akan bahas key press. Nah, di sini untuk parameter localization ada selector dan path. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah belajar tentang XPath, jadi kita terapkan juga di mode event ini. Nah, di sini ada tipe inputnya. Di sini ada button, charge, key, dan ada juga modifier. Untuk kombinasi, misalkan kita mau Ctrl A terus klik delete, bisa menggunakan mode modifier ini. Nah, kita langsung kembali ke websitenya ya. Nah, kita edit makro. Nah, kita hapus dulu aja ini supaya nggak pusing. Nah, di sini ada beberapa parameter. Ini event adalah keyword, tipe adalah tipe yang kita pakai. Kalau key press itu otomasi yang khusus dibuat. Sekarang kita maju ke selector. Nah, untuk selector kita bisa juga gunakan XPath dan di sini charge. Nah, kalau di mode standar di sini kan masuknya konten ya. Konten lalu teks yang akan kita masukkan. Nah, kalau di mode event itu pakainya charge. Sekarang kita coba langsung save and close, kita play. Ini di start dulu ya. Nah, sudah masuk ya, kita hapus dulu. Kita play. Nah, masuk. Berbeda ya dengan mode standar. Kalau mode standar kan langsung kontennya masuk, nggak kelihatan cara ketiknya ya. Tapi kalau di mode event itu kelihatan ketika kita ngetiknya tuh. Jadi lebih natural. Nah, kita lihat. Nah, kekurangannya kalau misalkan di mode standar kan kalau kita masukin konten sebelumnya langsung terreplace ya, atau langsung hilang atau tergantikan lah gitu. Nah, di mode event itu enggak, konten kita terus aja bertambah. Nah, solusinya gimana nih? Nah, solusinya kita harus mendelete dulu konten yang ada di sini. Cara mendelete-nya gimana? Nah, kita masuk edit makro. Ini biarkan dulu aja ya. Nah, sekarang kita copy yang event tipe key press. Kita copy sampai di sini. Masukin di sini. Nah, kalau kita mau menghapus semua kan kita perlu namanya Ctrl A ya. Nah, kita masukin aja di sini. Oh, charge. Apa yang akan kita masukin nih? A. Nah, kita kan butuhnya Ctrl A, jadi kita masukin di sini modifier. Kita copy aja di sinilah supaya nggak pusing lah. Copy. Kita masukin modifier sama dengan CTRL. Nah, gitu. Ini baru baru menseleksi semua kata ya. Nah, untuk menghapusnya kita copy lagi di sini. Kita masukin di sini. Nah, berhubung kita akan menggunakan tombol delete ya, jadi ini charge-nya kita ganti ke key. Modifiernya kita hapus, key-nya kita masukin nomor 46. Dan untuk eventnya ini kan hanya satu keyboard aja yang ditekan, jadi S-nya kita hapus jadi event biasa. Sekarang kita save and close, kita play, lihat. Nah, sudah tergantikan ya, kita klik lagi. Nah, terhapus, kita masukin play. Tuh, kelihatan perbedaannya.
Nah, untuk menggunakan apa namanya, XPath bisa juga di sini nih. Kita klik kanan, sebelumnya kalian install dulu apa namanya, plugin Xpatcher-nya. Kita klik kanan, show Xpatch, mana Xpatch? Kita copy. Nah, karena yang barusan kita edit. Ini betul, keypressnya betul, selektor. Nah, selektornya kita ganti ke XPath. Ini hapus. Kita masukkan XPath-nya di sini. Nah, ini kan terlalu panjang, supaya enak ya kita bisa hapus sebagian ini. Nah, untuk menghapus kalian perhatikan ID terakhir dalam XPath-nya. Di sini kan ada beberapa ID ya. Ini ID pertama, ini ID kedua, ini ID ketiga, ini ID keempat. Nah, yang kalian pertahanin itu ID keempat. Kita hapus di sini sampai HTML ini. Kita hapus, kita masukin aja garis miring dan kita masukin bintang. Kita copy lagi. Nah, sampai sini. Sampai XPath-nya kita masukin XPath. Ada itunya. Kita masukin lagi XPath. Oke, save and close. Kita acak-acak lagi kodenya. Kita play. Masih sama ya, masih bekerja. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan mode event AI Macros kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan adios.